الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena tentunya dengan rahmat Allah dan nikmat Allah serta hidayah dari Allah kita bisa berkumpul di sini. Kita bisa salat, beribadah, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita bagaimana bersyukur kepada Allah. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan dengan lisan, tapi harus ada sesuatu atau amalan tertentu yang kita lakukan agar dikatakan sebagai hamba Allah yang bersyukur. Dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan bersyukur kepada Allah. Artinya dengan takwa kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, itulah yang dikatakan sebagai syukur. Hakikat daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Subuh berbahagia ini insyaallah kita akan membahas suatu hadis daripada Muaz bin Jabal. Hadis ini insyaallah merupakan hadis baik sekali untuk kita pegang teguh, kita pelajari dan kita kaji serta kita amalkan. Banyak sekali mengandung pelajaran dari hadis yang akan kita bacakan ini, insyaallah sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Muaz bin Jabal adalah salah seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis Muaz di antara yang sering mungkin kita pernah dengar, beliau pernah menjadi imam, panjang sekali bacaannya, sampai ada salah seorang jamaah yang tua mengadu kepada Nabi bahwa Muaz bin Jabal ini panjang kali sholatnya, sampai aku nggak bisa membuat pekerjaanku atau meneruskan pekerjaan. Dia punya pekerjaan dia tinggalkan, kemudian dia sholat, tapi karena Muaz terlalu panjang dia berhenti. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Muaz, apatan anta ya Muaz, apakah kau suka membuat fitnah, membuat sesuatu yang membuat onar lah bahasa kita. Dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar kepada kita tentang agar sederhana ketika sholat bersama orang. Dan banyak lagi hadis Muaz, diantaranya ialah Muaz bin Jabal pernah diutus ke Yaman berdakwah di sana. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adapun hadis yang akan kita bahas kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, dari Muaz bin Jabal, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Muaz berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amalan. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku daripada api neraka. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, menjauhkan aku daripada api neraka. Nah, dari perkataan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, dapat kita ambil pelajaran bahwa di antara sunnah dalam agama kita ataupun perintah dalam agama kita ialah kita selalu memohon kepada Allah surga dan agar dijauhkan daripada api neraka. Dan kita juga disunnahkan untuk mencari amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, menjauhkan kita daripada api neraka. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tidak masalah, bahkan sangat dianjurkan kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang berpemahaman bahwa kalau kita beribadah kepada Allah, tak boleh kita mengharapkan surga. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak dalam hadis beliau menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita itu beramal soleh, harapanlah kepada Allah ganjaran, harapanlah kepada Allah surganya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya kalau kita baca hadis Al-Qur'an ataupun firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla memotivasi kepada kita surganya. Amalan tertentu dengan surganya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang luas seperti langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah siapkan surganya yang luas seperti langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa saja amalan mereka. Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di antara amal mereka adalah mereka berinfak ketika susah dan ketika senang. Dan mereka suka memaafkan, menahan emosi. Ini di antara amalan-amalan mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Tujuannya agar kita termotivasi mengamalkan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi. Ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ini untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya pemahamannya adalah ketika seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara yang harus dia miliki ialah harapan kepada Allah. Para ulama kita menyebutkan syarat ibadah itu supaya menjadi ibadah yang Allah terima. Memang ada dua, ikhlas kemudian mutabah. Kemudian ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi tiga unsur. Ketika beribadah kepada Allah terpenuhi tiga unsur. Harus ada tiga unsur dalam ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus ada ya rasa roja, harapan kepada Allah. Apa maknanya? Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita berharap agar Allah menerima ibadah kita. Nah, jangan kita itu begini, ada orang yang begini, mau Allah terima, enggak begitu Pak. Ini enggak boleh pada ibadah kepada Allah. Harus ada harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima ibadah kita. Nah, ketika harapan ini ada dalam hati kita, dalam setiap ibadah kita, pasti seorang muslim akan berusaha untuk mengerjakannya seikhlas mungkin dan sebaik-baik mungkin. Ketika dia sudah berkeyakinan dan dalam ibadah tersebut ada harapan kepada Allah, maka tentunya dia akan berusaha untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya. Ini yang kedua, yaitu selalu dia berharap ketika dia beribadah kepada Allah, berharap Allah terima ibadahnya, berharap pahala dari Allah, dan dia berharap bisa masuk ke surga Allah dengan ibadah tersebut. Yang ketiga, dalam setiap ibadah kita wajib ada rasa khauf. Khauf artinya rasa takut dan khawatir. Takut kita Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kita ini. Takut kita kalau Allah Azza wa Jalla menyiksa kita di alam kubur ataupun di nerakanya. Harus ada rasa khauf kepada dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga unsur yang harus terpenuhi dalam setiap ibadah kita. Nah, dalam hadis ini kita sebutkan tadi bahwa Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku daripada api neraka." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini ya dapat kita ambil pelajaran bahwa adalah seorang muslim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masukkan dia ke dalam surganya. Nah, yang jadi masalah bagi kita adalah kita sekarang terlalu sering doanya itu, kebanyakan doa kita adalah pertama minta rezeki. Itu terkadang yang paling banyak kita minta. Ya, ataupun meminta bagi macam masalah yang kita punya daripada masalah dunia. Padahal di antara sunnahnya adalah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Maka di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita ialah Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar.
Ya Allah, kami memohon kepadamu surgamu, dan aku berlindung kepadamu daripada api neraka. Coba Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, kita biasakan dan dalam isi doa kita ialah selalu kita memohon kepada Allah surganya dan dijauhkan daripada api neraka. Ini diantara yang disunnahkan atau diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengamalkannya, memperbanyak doa meminta surga dan dijauhkan daripada api neraka. Nah kemudian juga ya, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala surganya, apa maknanya? Maknanya ya ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya. Itu di antara indikasi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita. Kalau selama ini kita memohon kepada Allah surganya, ya, kemudian Allah Azza wa Jalla mudahkan bagi kita untuk tahajud, untuk berinfak, menjaga salat 5 waktu kita dan ibadah-ibadah lainnya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Nah, kemudian tidak hanya sekedar kita meminta kepada Allah surganya. Jadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, dia meminta surga, hendaklah juga dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Ini juga penting. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, setiap kita berpotensi naudzubillahi minan nar, ya masuk ke neraka. Setiap kita berpotensi masuk ke neraka. Dan setiap kita Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Maryam akan mendatangi neraka jahanam. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang bertakwa. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di antaranya yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk membaca doa. Yang mungkin sebagian kita sudah mengamalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, ya, sebelum kita mengakhiri salat kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini di antara doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat anjurkan kepada kita. Beliau perintahkan kepada kita. Bahkan para sahabat Nabi mengajar kepada kami doa ini seperti mengajarkan Al-Quran. Artinya Pak, ini baca doa tersebut penting untuk dibaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, berlindung kepadamu daripada azab neraka jahannam. Ya. Dan kita tahu Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kenapa beliau selalu memohon kepada Allah perlindungan daripada neraka. Karena neraka itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panasnya 70 kali lipat dibandingkan dengan panas di dunia ini. Tidak akan ada manusia yang sanggup untuk menahannya. Siksaan neraka yang paling ringan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah orang yang dipakaikan kepada dia sendal dari neraka, maka mendidihlah kepalanya, mendidihlah otaknya. Saking panas adalah sendal tersebut. Di dunia ini sepanas apapun yang kita alami, orang menginjak umpamanya batu bara, umpamanya bara api, atau menginjak api, ya, paling tidak kakinya yang terbakar. Ini neraka jahanam ataupun neraka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siksaan yang paling ringan adalah orang yang diberikan kepada dia sendal dari neraka, dipakaikan kepada dia, maka mendidihlah kepalanya. Saking panaslah neraka itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dijauhkan daripada api neraka. Nabi juga menyebutkan bagaimana ya pedihnya siksaan neraka tersebut. Nabi menyebutkan ada orang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mewah di dunia ini, yang paling bahagia, yang paling kaya. Apapun yang dia miliki, apapun yang dia mau, ada semuanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimasukkan dia ke neraka sebentar saja, sekali celup saja, dimasukkan kemudian diangkat kembali, kemudian dikeluarkan. Allah tanya kepada dia, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan, pernah merasakan kesenangan? Apa jawab dia? Wallahi tidak pernah. Siksaan neraka jahanam ataupun siksaan neraka tersebut membuat dia lupa, tak ingat lagi dia bahwa dia merupakan manusia yang paling kaya.
Saking pedihnya lah ya siksaan neraka tersebut. Maka seorang muslim jangan pernah berharap bisa masuk ke dalam neraka. Ya, apalagi bermain-main dengan neraka. Ada orang pamannya enggak apa-apa masuk neraka jumpa artis umpamanya. Enggak apa-apa lah masuk neraka, paling berapa lah itu nanti kita hadapi, kita kawani, kita ngopi sama penjaga neraka, malik itu umpamanya bermain-main dengan neraka. Jangan pernah seperti itu. Karena seorang muslim adalah takut kepada Allah dan selalu memohon kepada Allah agar Allah jauhkan dia daripada azab neraka. Maka di antara doa yang kita sebut doa sapu jagat Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara isinya adalah ya Allah berikanlah aku kebahagiaan atau kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkan aku daripada azab neraka. Yang menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah selalu memohon kepada Allah perlindungan daripada neraka. Maka Nabi mengajar doa yang kita sebutkan tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab neraka jahannam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur. Daripada azab kubur. Pak, di sini menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Itu pasti. Karena ada sebagian di antara kaum muslimin yang mengingkari azab kubur. Kata mereka, bagaimana kita bisa diazab? Ya, bermain logika ini, Pak. Bagaimana kita bisa diazab sedangkan kita belum dihisab? Belum dihisab. Amalan kita belum ditimbang. Kenapa bisa diazab? Itu logika mereka. Yang pertama, ini masalah gaib. Masalah gaib dan keimanan kepada yang gaib, beriman kepada hari kiamat termasuk tentang kematian. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa azab kubur itu ada. Nabi juga menguatkan bahwa azab kubur itu ada. Dan Nabi menyebutkan di antara penyebab orang diazab dalam kubur ada dua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati dua buah kuburan. Kata Nabi apa? Ini penghuninya sedang disiksa. Ini penghuni kubur sedang disiksa. Yang pertama kata Nabi, dia disiksa karena suka mengadu domba. Provokator, memprovokasi. Banyak sekarang rahimani wa rahimakumullah, apalagi media sosial memprovokasi orang lain. Memprovokasi orang mengadu domba agar membenci orang lain, memusuhi orang lain atau membuat orang lain bertengkar. Yang padahal kita diperintahkan oleh agama kita untuk mendamaikan, bukan untuk memecah belah. Bahkan Nabi membolehkan kita berbohong demi mendamaikan dua saudara kita yang sedang bertikai. Kalau seandainya ada dua orang yang sedang berantem atau tidak teguran karena suatu masalah, boleh kita berbohong. Kita datang kepada si A, wahai A, itu si B meminta maaf, padahal nggak pernah dia minta maaf. Si B menyesali perbuatan dia, padahal nggak pernah dia menyesali. Datang dia ke B, wahai B, si A meminta maaf. Ini artinya berbohong. Boleh kita berbohong, supaya mereka itu berdamai, berdamai. Bukan malah memanas-manasi, bilang ke B, umpama si A itu memang gitu orangnya, jahat, ginda begitu. Oh, si A itu memang begitu orangnya. Nah, beginilah diantara kebiasaan buruk di masyarakat kita. Tanpa mereka sadari itu termasuk perbuatan mengadu domba orang lain. Dan ini diantara penyebab kata Nabi orang disiksa di alam kubur. Yang kedua penyebabnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satu lagi ini, dia tidak menjaga pakaian dia dan badan dia daripada najis, air seninya. Mohon maaf, ketika dia buang air kecil dia tidak cebok, umpama tidak istinja, atau ketika dia buang air kecil kemudian dia berdiri kemudian terkena percikan di pakaian dia, di kaki dia, tidak dia bersihin kemudian dia bawa kemana-mana, dia bawa sholat lagi. Kata Nabi apa? Ini diantara penyebab orang disiksa di kubur. Ketika dia tidak menjaga pakaian dia, tak menjaga tubuh dia daripada najis air seninya. Ini juga suatu penyakit yang harus kita hindari, yaitu apa? Terkadang di masyarakat kita ketika dia masuk ke WC umum, mohon maaf Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, masuk ke WC umum umpamanya dia, kemudian dia buang air kecil, kemudian tembak ke dinding umpamanya, tak dia siram. Apalah air seni itu kencing dia kemudian langsung keluar nih.
Tanpa dia sadari, ketika dia keluar, disitulah aroma tak sedap akan berhamburan, akan berterbangan. Ini adalah bentuk kezaliman kepada orang lain, termasuk dosa Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah. Meskipun itu WC umum, nanti kan ada tuh orang SPBU-nya, akan ada petugas kebersihannya, kan ada sepulan dan sepulan, ya, kan nanti mereka yang membersihkan. Ini Pak yang akan kita jadi masalah di masjid-masjid kita, apalagi masjid-masjid yang jarang dihuni, sedikit jamaahnya umpamanya, tak ada petugas kebersihannya. Kalau kita masuk WC hampir pingsan kita masuknya Pak. Ya, akhirnya pengajar kita membuang air kecil. Kenapa? Karena di antara penyebabnya kesadaran kaum muslimin itu kurang bahwa kebersihan itu sangat penting. Apalah susahnya bagi dia ambil air segayung kemudian dia siramkan ke bekas air seninya, tempat dia pipis tadi, pasti hilang aromanya. Ya. Tapi kalau dia biarkan, itulah yang menyebabkan aroma tidak sedap dan termasuk dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di WC manapun itu, di WC rumah kita, di WC masjid, di WC umum SPBU, wajib atas kita menjaga kebersihan. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ya, aku bermohon kepadamu ya Allah daripada ya fitnah hidup dan mati dan daripada fitnah dajjal. Ini diantara doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, adalah kita sebagai umat Islam menghafal doa ini, kemudian kita amalkan dalam sholat kita setiap hari. Kita amalkan terus. Ketika kita sholat wajib, sebelum kita salam, ucapkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surganya dan menjauhkan aku daripada api neraka. Apa jawaban Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'alta an 'azim. Wahai Mu'adz, ini pertanyaanmu sangat besar. Masalahnya sangat besar. Enggak mudah wahai Mu'adz masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Butuh usaha keras, butuh pengorbanan ya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya Mu'adz, wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah alaihi. Itu menjadi mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Wahai Mu'adz, pertanyaanmu tadi wahai Mu'adz itu sangat berat, sangat besar ya, tapi menjadi mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari perkataan Nabi ini ya, dapatlah kita pahami bahwa ternyata kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa bersedekah, beribadah lainnya karena Allah yang memudahkan kita. Allah yang memberi kemudahan kepada kita. Jangan pernah kita merasa bangga dengan